Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 5 Januari 2022. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena dalam kasih karunia-Mu, Tuhan beri kehidupan kepada kami, umat-Mu. Saat ini, kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Karena itu kami mau mengangkat syukur kepada-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena itu berkatilah kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyatakan syukur kepadamu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sudah berada di hari yang kelima tahun 2022. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengalami kehidupan di tahun baru tahun 2022. Ini tentu ada maksud yang sangat besar dari Tuhan untuk mempercayakan kehidupan kita di tahun baru 2022 ini. Karena itu, mari kita memperhatikan kebenaran firman yang kita baca pada malam ini pada Mazmur pasalnya yang pertama. Bahwa kita mesti berwaspada dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di dalam bagian ini mengetengahkan kepada kita tentang dua kelompok manusia di tengah-tengah kehidupan dunia milik Tuhan. Kelompok yang pertama digambarkan sebagai orang-orang yang punya kerinduan untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Merenungkan Tauratnya, merenungkan firman dan kehendaknya di dalam keseharian hidup, dan menjadikannya menjadi panduan hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi kelompok yang lain adalah kelompok yang memilih untuk
membiarkan hidup mereka terjebak di dalam berbagai pencobaan dalam hidup ini. Teristimewa suka bergaul dengan kehidupan, bentuk-bentuk kehidupan yang keji, bentuk-bentuk kehidupan yang fasik, dan menjauhkan diri dari hadirat Allah dan kehendak di dalam hidupnya. Dari bacaan ini memberi gambaran kepada kita bahwa dari dua bentuk kehidupan, masing-masing akan mengalami bagian-bagian kehidupan di dalam hari-hari selanjutnya dalam hidupnya. Bagi mereka yang bergaul dan selalu merenungkan Taurat dan kebenaran Tuhan di dalam hari-hari hidupnya, dikatakan sebagai kelompok orang-orang yang akan memberikan hasil yang berkenan di dalam kehidupannya. Ia akan memberikan buah-buah kebenaran di sepanjang hidupnya. Tetapi bagi mereka yang suka bergaul dengan kejahatan, terlibat dalam perbuatan-perbuatan fasik, digambarkan sebagai yang tidak memiliki masa depan. Dan justru selanjutnya menuju pada kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada Mazmur pasal yang pertama, kita mesti menjadi pribadi-pribadi yang menempatkan diri kita pada jalan Tuhan dan menjadikan kebenaran firman Allah sebagai bagian kita, kesukaan kita, supaya olehnya kita dituntun dan diarahkan untuk selalu melakukan kebajikan-kebajikan di dalam hidup ini, sehingga hari-hari hidup kita bisa terpelihara dan punya masa depan di dalam kekekalan. Jangan pernah kita membiarkan diri kita dan bergaul dengan kekejian dalam hidup ini. Karena perbuatan-perbuatan demikian tidak dapat menolong kita. Malah justru akan membuat kita mengalami kebinasaan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita sudah berada di hari yang kelima di tahun 2022 ini. Hendaknya masing-masing kita dalam persekutuan keluarga kita, sebagai suami istri, orang tua anak, opa oma, anak cucu, kita saling menggerakkan untuk hidup di dalam kebenaran dan menjadikan Taurat Tuhan, menjadikan firman Allah menjadi panduan bagi kehidupan kita di tahun rahmat Tuhan yang baru ini, supaya hari-hari hidup kita selalu diterangi oleh firman Allah, sehingga menjadikan diri kita dan kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak, yang selalu mencintai kebenaran, dan olehnya akan menolong kita mengalami masa depan di dalam kekekalan. Selanjutnya kita mesti menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan fasik dalam hidup ini. Karena perbuatan-perbuatan fasik tidak menolong dan menyediakan kehidupan dan masa depan kita dalam keadaan yang damai bersama dengan Tuhan. Justru kalau kita melibatkan diri kita
sebagai kelompok orang-orang yang mengikuti nasihat orang fasik, maka kita sedang menjadikan diri kita sebagai jerami yang siap memasuki dapur api. Kalau kita belajar itu di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Orang-orang yang melibatkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan fasik sedang menjadikan kehidupannya sebagai jerami yang siap masuk dalam dapur api dan akan terbakar hangus sampai pada akar-akar, dan ranting-ranting seluruhnya dapat terbakar tanpa sesuatu pun yang dapat tertinggal di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kalau kita melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan fasik, justru kita tidak mempunyai masa depan di dalam kekekalan dan kedamaian bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Karena itu, baiklah dalam menjalani kehidupan kita di tahun baru 2022 ini, kita menjadi kelompok orang-orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan senantiasa menjadikan kehidupan kita ada di dalam jalan Tuhan, sehingga kita boleh terus menikmati lawatan dan hadirat Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Sekali lagi, berhati-hati untuk melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan fasik, karena tindakan yang demikian justru akan mengantarkan kita pada kebinasaan kekal. Dan jika kita mau membiasakan hidup kita untuk terus bergaul dengan Tuhan dan merenungkan kehendaknya di dalam hari-hari hidup kita, menjadikan kebenaran firman-Nya menjadi panduan bagi hidup kita setiap saat, kita akan membuat diri kita sebagai orang-orang yang selalu menghasilkan buah-buah yang berarti untuk kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, waspadalah dalam kesempatan hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada kita di tahun baru 2022 ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kiranya Allah terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, menolong kami supaya hari-hari hidup kami selanjutnya akan terus menjadikan firman-Mu menjadi panduan hidup kami, sehingga kami tidak terbiasa dan terus mengerjakan perbuatan-perbuatan fasik yang akan mengakibatkan kebinasaan di dalam hidup kami. Tapi biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang bergaul dengan Tuhan dan setia melaksanakan kehendak-Nya, sehingga menolong kami mengalami masa depan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu ulurkanlah tangan-Mu, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami. Biarlah semua kami mendapatkan urapan Tuhan dan dapat beristirahat dalam keadaan yang nyaman dalam perlindungan-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.